Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiana Nabila Putri dengan NIM J1B1200043 dari kelas Gizi B, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Gizi, angkatan 2020 dari Universitas Halu Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Identifikasi Masalah Gizi di Sekitar Tempat Tinggal. Nah, yang mana ini tuh merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Program Gizi dengan dosen mata kuliah Ibu Disnawati SKMMKes. Saja. Pertama-tama di sini kita akan mengidentifikasi masalah. Nah, di sini dalam mengidentifikasi masalah, saya mengambil dua masalah gizi yang ada di sekitar. Nah, masalah gizi yang pertama di sini di Kelurahan Donggala, Kecamatan Kabayana Timur, Kabupaten Bombana, terdapat anak yang mengalami stunting. Anak ini berinisial AE dengan umur 41 bulan. Di mana kondisi stunting yang dialaminya ditandai dengan tinggi badan atau TB yang kurang dari umur seusianya seperti 98,4 cm, yang mana ini merupakan standar tinggi normal berdasarkan usia. Sedangkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, tinggi badan anak ini tuh hanya 89 cm. Kita lanjut ke penyebab masalah gizi stunting yang ditemui. Ini berdasarkan informasi yang telah didapatkan bahwa pada saat ibunya hamil itu tidak diberikan makanan tambahan. Selain itu, ibunya kurang pengetahuan terkait gizi seimbang. Selain itu, terdapat penyebab masalah berdasarkan framework WHO. Nah, di mana penyebabnya ini dapat ditentukan seperti di sini itu terdapat 3 bagian, yaitu basic cause, underlying cause, immediate cause. Nah, yang pertama basic cause ini merupakan penyebab dasar. Dari kasus ini, penyebab dasarnya yaitu household access to adequate quantity and quality of resources, land, education, employment, income, technology. Household access in adequate quality and quality of resources ini akses rumah tangga terhadap kuantitas kualitas sumber daya yang memadai, yang meliputi education, pendidikan, di mana penyebab dasarnya ini yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola konsumsi pangan yang baik, yang menyebabkan anak berinisial A ini tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya, karena setiap bahan pangan yang dikonsumsi sangat mempengaruhi zat gizi yang masuk dan diterima oleh tubuh. Nah, kemudian di sini tuh ada underlying cause. Penyebab pokok atau underlying cause dari kasus ini tuh adalah inadequate care and feeding practice, atau praktek perawatan dan pemberian makan yang tidak memadai. Di sini pengetahuan ibu yang kurang akan membuat praktek perawatan yang salah, yang kemudian dalam pemberian makan kepada balita A ini menjadi tidak baik, seperti pemberian makan pada anaknya pada saat mau saja dan pemberian makan hanya pada 2 kelompok pangan, seperti kelompok makanan bahan makanan pokok seperti nasi dan ikan, dengan jarang dan tidak pernah mengkonsumsi sayur. Kemudian penyebab masalah dilihat dari immediate cause. Ini immediate cause ini merupakan penyebab langsung, yang mana ini penyebab langsungnya ini inadequate dietary intake, di mana asupan makanan yang tidak memadai.
Balita AE ini dari awal sudah mendapatkan perawatan yang salah dan pemberian makan yang tidak memadai. Hal ini tentu saja berdampak pada asupan makannya yang tidak memenuhi. Oke, lanjut. Di sini kita mengidentifikasi masalah yang kedua. Telah didapati di Kelurahan Lambale, Kecamatan Kabena Timur, Kabupaten Bombana, terdapat seorang ibu yang mengalami obesitas. Ibu ini berinisial ZA dengan umur 46 tahun, di mana kondisi obesitas yang dialami ditandai dengan indeks massa tubuh yang melebihi dari batas normal seperti 18,5 sampai 25. Nah, berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, indeks massa tubuh ibu ini tuh adalah 32,8 dan memiliki lemak tubuh sebesar 34,1%. Nah, penyebab masalah gizi obesitas ini berdasarkan informasi yang telah didapatkan, yaitu adalah kurang pengetahuan terkait gizi seimbang dan tidak pernah berolahraga, dan tidak pernah mengonsumsi makanan yang berserat. Makanan yang dikonsumsi itu hanya berupa kalori saja, seperti nasi, roti, dan mie. Sedangkan sayur itu jarang, dan buah hampir tidak pernah memakannya pada akhir-akhir kemarin. Nah, bukan hanya itu, masalah gizi yang dialaminya juga karena faktor keturunan dan genetik. Nah, di sini juga terdapat berdasarkan framework WHO penyebab terjadinya masalah ini yaitu berdasarkan basic cause atau penyebab dasar dari kasus ini tuh yaitu karena akses rumah tangga terhadap kuantitas dan kualitas sumber daya yang tidak memadai yang meliputi education. Nah, kemudian kurangnya pengetahuan ibu mengenai pola konsumsi pangan yang baik menyebabkan ibu berinisial ZA ini tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Karena setiap bahan pangan yang dikonsumsi itu sangat mempengaruhi zat gizi yang masuk dan diterima tubuh. Hal ini dapat dilihat ibu hanya mengkonsumsi terlalu banyak kalori saja tanpa disertai dengan serat. Nah, kemudian kalau berdasarkan underlying cause, yang mana itu merupakan penyebab pokok, yaitu adalah inadequate care and feeding practice. Ibu ini melakukan perawatan dan pemberian makan yang tidak memadai. Ya, ini karena salah satunya itu pengetahuan ibu yang kurang akan membuat praktek perawatannya salah, terutama pada dirinya sendiri, yang kemudian dalam mengonsumsi makan menjadi tidak baik, yang akan membuat dirinya makan terlalu berlebihan. Nah, bukan hanya itu, dalam perawatan yang tidak optimal karena merasa bahwa dirinya baik-baik saja dan enggan mengubah dirinya. Nah, kemudian penyebab masalah berdasarkan immediate cause, di mana penyebab langsung atau immediate cause dari kasus ini yaitu adalah inadequate dietary intake, di mana atau di sini disebutkan bahwa asupan makanan yang tidak memadai. Nah, ibu ZA ini dari awal sudah melakukan perawatan yang salah dan pemberian makan yang tidak memadai atau tidak memenuhi. Hal ini tentu saja berdampak pada asupan makannya yang tidak memenuhi. Pada asupan makannya yang tidak memenuhi, kemudian dari masalah yang dialaminya ditandai dengan nyeri punggung, stres, sulit tidur, bahkan nafasnya kadang terasa sesak. Nah, kemudian kita melangkah ke penentuan prioritas masalah. Nah, di sini penentuan prioritas masalah antara stunting dan obesitas pada penelitian mengidentifikasi masalah ini, saya menggunakan teknik PAHO, Pan American Health Organization, yang terdiri dari beberapa penilaian. Walaupun memang tidak terlalu banyak sampel yang saya ambil, tapi dengan menggunakan teknik PAHO ini sudah bisa mewakili untuk dalam penentuan prioritas masalah. Oke, penilaian penentuan prioritas ini kita bisa lihat ya. Yang pertama di sini
Mengikuti masalah. Mengikuti masalah ini yaitu ditentukan dari banyaknya prevalensi penduduk yang terkena masalah. Nah, masalah stunting yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya itu sangat banyak, terutama dilihat dari melambatnya pertumbuhan fisik, terutama jenjang anak sekolahan, dibandingkan dengan prevalensi obesitas yang masih dalam keadaan yang rendah. Nah, kemudian yang kedua di sini ada severity. Severity itu yaitu ditentukan berdasarkan tingkat keparahan yang diakibatkan oleh masalah tersebut. Nah, dari hasil yang telah ditemukan, masalah stunting ini memiliki tingkat dampak keparahan yang tinggi karena dapat dilihat dari pertumbuhan yang melambat, fokus dan memori belajar yang menurun, dan keadaan anak yang menjadi lebih pendek. Ini dibandingkan dengan masalah obesitas yang saya temui, dampak yang ditimbulkan itu masih dalam keadaan yang tidak terlalu parah. Kemudian yang ketiga, penilaiannya dalam penentuan prioritas masalah yaitu vulnerability. Nah, ini itu merupakan penilaian yang ditentukan apakah memiliki cara yang efisien dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah gizi pada stunting ini memiliki cara efisien karena dalam penyelesaiannya bisa melalui ibu, karena ibu yang mengatur segala terkait konsumsi pangan. Nah, sedangkan obesitas harus membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian. Bukan hanya itu, seorang yang mengalami masalah gizi obesitas ini merasa baik-baik saja dengan bentuk badan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat itu adalah community concern, di mana penilaian itu ditentukan berdasarkan sebesar apa tingkat kehebohan yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Nah, masalah gizi stunting ini memiliki tingkat kehebohan masalah yang besar. Hal ini ditunjukkan di setiap sekolahan, di mana itu anak memiliki fokus perhatian dan memori belajar yang turun. Dan bukan hanya itu, anak mengalami pertumbuhan yang melambat dan menjadi lebih pendiam, terutama di sekolah-sekolah gitu. Nah, terus sedangkan obesitas ini memiliki tingkat kehebohan yang masih dikatakan rendah, karena seorang yang mengalami masalah tersebut menyukai bentuk badannya dan merasa bahwa tidak memiliki keluhan yang berat. Kemudian masalah gizi itu tidak menimbulkan keluhan yang menonjol. Nah, berdasarkan teknik PAHO, jadi berbagai penilaian maka telah ditentukan yang akan dijadikan prioritas atau yang diutamakan dari berbagai penilaian tadi itu adalah stunting. Selanjutnya kita menuju ke penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan. Dari prioritas yang sudah diambil, maka tujuannya dapat ditetapkan, yaitu untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah gizi stunting dengan mengedukasi individu atau masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang dan pentingnya mengonsumsi protein. Selanjutnya kita melangkah ke intervensi. Intervensi yang saya lakukan ini saya lakukan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober, di mana saya mengunjungi rumah dengan anak berinisial A ini yang bertempat tinggal di Kelurahan Dongkala, Kecamatan Kabayan Timur, Kabupaten Bumbana, yang dilakukan untuk melakukan identifikasi kasus. Nah, metode yang saya lakukan ini adalah door in door, di mana door in door ini adalah rumah ke rumah, dengan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai gizi seimbang, pentingnya mengkonsumsi protein, terus dampak yang ditimbulkan dan pencegahannya. Nah, di sini intervensi nyata yang saya lakukan itu adalah dengan menggunakan leaflet. Nah, seperti ini, saya menggunakan leaflet gizi seimbang. Saya menjelaskan dulu apa itu gizi seimbang, terus kemudian saya menunjukkan bahwa di sini terdapat ketentuan berdasarkan tumpeng gizi seimbang.
Saya menjelaskan pula, nah di sini tuh terdapat piring makan sekali makan gitu ya, bahwa untuk kelompok makanan pokok itu 3-4 porsi. Untuk kelompok sayuran ini 3-4 porsi juga. Terus untuk kelompok lauk pauk ini 2-4 porsi. Nah, kalau untuk kelompok buah-buahan ini 2-3 porsi. Saya juga memberitahu bagaimana pilar gizi seimbang, yang mana itu mengonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan. Dan di sini saya juga memberitahu 10 pesan gizi seimbang, terus tips pola makan sehat. Nah, kemudian saya setelah menjelaskan berbagai macam-macam gizi seimbang, apa itu gizi seimbang, saya itu menjelaskan tentang ini macam-macam protein gitu ya, karena protein ini tuh sangat membantu pertumbuhan anak begitu, mungkin dalam perkembangan kognitif atau dalam masa pertumbuhan. Nah, protein ini tuh terbagi menjadi dua, yang mana protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu seperti ikan, itu kan ikan kita dapatkan di mana-mana, kemudian telur. Nah, kemudian kalau protein nabati itu ada tempe, kemudian ada tahu dan biji-bijian. Nah, kemudian intervensi itu saya melakukan dengan memberitahu dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian saya melanjutkan dengan intervensi pencegahan dan memberikan edukasi gitu ya tentang pencegahannya. Selanjutnya itu ada evaluasi. Di sini evaluasi yang saya lakukan dalam memperoleh gambaran status gizi balita inisial A ini dilakukan dengan mengukur tinggi badan dan berat badan. Pelaksanaan itu cukup efektif dalam menentukan status gizi balita dan masalah gizi, salah satunya stunting, dengan melihat atau berpacu pada standar antropometri anak. Nah, kasus ini didominasi karena pengetahuan ibu yang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam memberikan edukasi disertai dengan memberikan leaflet. Di sini, ibu diberikan edukasi tentang dampak apabila anak mengalami stunting. Kemudian dilanjutkan dengan mengedukasi caranya, terus pencegahannya, dan disertai dengan gizi seimbang. Nah, kemudian dapat diketahui hasil evaluasinya, yaitu hanya dengan memberikan edukasi dan disertai dengan leaflet, ibu berinisial AE ini langsung memberikan umpan balik dengan memberikan pertanyaan tentang bagaimana aturan yang benar dalam porsi makan. Di situ saya langsung menunjukkan leaflet yang telah saya buat dan menjelaskan. Terus kemudian saya melihat bahwa cara itu memang dianggap berhasil, karena hanya dengan memberikan pemahaman dan leaflet yang diberikan, ibu itu dapat merubah kebiasaannya dengan mempelajari serta mengganti pola makan yang biasa untuk kesehatan anaknya. Walaupun mungkin tidak terlalu efektif, karena memang seharusnya dalam intervensi ini dibutuhkan suatu perilaku di mana kita mengajarkan tentang bagaimana itu piring makanku itu dalam sehari makan, dan penyusunannya itu bagaimana. Sebenarnya itu mungkin bisa lebih efektif dengan mencontohkan mulai dari diri kita sendiri. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.